sebelumnya kami ucapkan selamat ya ke Bapak Ibu setelah berhasil untuk mendapatkan kepercayaan dalam rangka hibah atau bantuan pembelajaran daring kolaboratif. Melanjutkan apa yang disampaikan Pak Cepi, izinkan saya untuk share screen Bapak Ibu. Terkait dengan luaran tadi, Pak Cepi sudah menyampaikan bahwa semua di ujung-ujung program tidak ada kendala terkait dengan proses transfer nilai gitu ya, dari mitra ke tempat Bapak Ibu dan dari Bapak Ibu ke mitra gitu ya. Jadi kita diskusikan memang di awal agar tidak ada kendala. Kemudian dokumen berikutnya adalah RPS berbasis case method dan project base. Di beberapa proposal kemarin sudah dilampirkan. Namun Bapak Ibu, ketika setelah BIMTEK ini Bapak Ibu masih ingin lebih mendetilkan, memperbaiki, itu sangat kami harapkan agar sesuai dengan harapan kita semua dapat berkontribusi terhadap IKU. Nah, gimana case method dan project base Bapak Ibu? Ini kami ambil dari dokumen panduan IKU. Jadi Bapak Ibu bisa memilih salah satu atau kedua-duanya. Yang penting nanti di bobot penilaian perlu didetilkan Bapak Ibu. Perlu didetilkan. Kalau ini akan terhitung IKU, maka Bapak Ibu silakan milih. Kalau dia berat di case method, berarti aktivitas partisipatifnya yang lebih tinggi gitu ya. Kalau berat di project base, ini hasil proyeknya yang mendapatkan prioritas lebih tinggi. Nanti keseluruhan bobot ini harus 100% dan minimal 50% untuk case method atau project base. Itu kalau mau kehitung IKU ya. Kalau di bawah itu tidak akan terhitung IKU. Makanya silahkan Bapak Ibu lihat kembali dokumen RPS-nya bagian penilaiannya, terutama bagian penilaiannya apakah sudah memenuhi minimal 50% untuk case method atau project base. Jika belum, nah silahkan dicari formulanya. Karena tuntutan kita endingnya ke IKU. Yang sampai Bapak Ibu sudah berkolaborasi dengan detail, nanti pada saat dilaporkan ke IKU ternyata tidak kehitung. Jadi silahkan diperhatikan kembali bobot-bobotnya. Nah, kemudian video pembelajaran. Tadi Pak Cepi sudah sampaikan, sebenarnya video itu tuntutan wajib kami. Namun sunnahnya tentunya kalau ada kelas tidak mungkin hanya ada video saja ya, pasti ada materi-materi lainnya. Namun yang kami wajibkan adalah 6 video pembelajaran. Ini diharapkan buatan sendiri ya Bapak Ibu, buatan sendiri. Kalau misalnya Bapak Ibu mau remark dari yang sebelumnya dan belum didanai oleh hibah, itu diizinkan. Tapi harusnya di-remark dan diproduksi setelah hibah ini ya, disesuaikan dengan kebutuhan mata kuliah. Seperti ada bagian-bagian tertentu yang di sana sudah pernah rekaman, tapi mau dilengkapi, diperbarui, diedit, ditambahkan, itu diizinkan. Yang tidak boleh kalau sana diambil plek masuk lagi diakui di untuk hibah ini gitu ya. Karena Bapak Ibu di proposalnya kan sudah ada kegiatan atau item pengeluaran terkait dengan pembuatan video. Kemudian yang penting lagi menjadi indikator Bapak Ibu adalah video tersebut memang dibuat dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran ya, capaian yang ada di mata kuliah. Nantinya Bapak Ibu silahkan di breakdown buat peta program dari kan video untuk capaian pembelajaran mana, pertemuan berapa, kemudian bagaimana kolaborasinya, yang buat ini siapa, kan tidak harus yang buat itu pengusul, bisa juga mitra, ataupun misalnya kalau mitra yang membuat skenarionya kemudian produksinya di pengusul ya boleh juga, jadi tergantung kapasitas masing-masing gitu ya. Kemudian menyertakan kredit titel, ini nanti kami siapkan bumper. Saat ini kami belum unggah video bumpernya, tapi minimalnya itu ada tulisan di bawah itu. Danai oleh direktorat, didukung oleh direktorat pembelajaran dan seterusnya gitu ya. Itu saja Bapak Ibu. Kemudian berkualitas. Nah, kata berkualitas ini sebenarnya sederhananya, yang penting ini menunjukkan bahwa pantas didanai Bapak Ibu. Dengan sejumlah ini, hasil videonya harusnya selevel ini gitu ya. Selevel ini.
Nanti kriteria bagaimana video yang berkualitas, Bapak Ibu tentunya sudah sering mendapati di jurnal-jurnal atau buku-buku terkait dengan video pembelajaran. Ini 6 video. 6 video ini Bapak Ibu bisa dilihat mau di pertemuan berapa, ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Tidak harus pertemuan 1, 2, 3, 4, 5, 6, selanjutnya kosong gitu. Tidak harus gitu ya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhannya. Karena ada mungkin materi awal-awal tidak butuh video karena Bapak Ibu menjelaskan langsung. Pertemuan kedua mungkin butuh, pertemuan ketiga, dan seterusnya. Kemudian ragamnya Bapak Ibu, ragamnya disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu masing-masing. Pada paparan-paparan sebelumnya disampaikan banyak ragam video pembelajaran. Ada yang sifatnya rekam layar, ada yang paparan, kemudian ada yang motion grafis, kemudian ada model podcast, ya silahkan. Tidak ada ketentuan Bapak Ibu. Kami hanya melihat, oh video ini memang dibuat sesuai dengan CPMK dan betul, cocok fungsinya gitu ya. Nanti yang jadi aktor siapa dalam video? Ya, Bapak Ibu bisa berkolaborasi. Boleh mahasiswanya yang jadi aktor, boleh Bapak Ibu dari pengusul, boleh Bapak Ibu dari mitra, boleh kedua-duanya atau boleh ketiga-tiganya. Yang jelas video itu dikonsep oleh Bapak Ibu, bukan oleh pihak lain. Masalah siapa yang jadi aktor kan tergantung kebutuhannya. Kalau tentang penjelasan mata kuliah, enggak mungkin mahasiswa yang menjelaskan. Tapi kalau mungkin sudah masuk sub-sub materi, menjelaskan contoh-contoh atau praktek, ya bisa jadi talent yang masuk. Saya kira tidak masalah ya Bapak Ibu, tidak masalah. Yang jelas video itu dibuat tidak keluar dari tanggung jawab Bapak Ibu memproduksi video itu. Kemudian 2 mata kuliah kolaborasi. Jadi ujung-ujungnya Bapak Ibu setelah membuat learning object material, di situ konten utamanya ada video. Nanti ini 2 mata kuliah kolaborasi. Gimana yang standar Bapak Ibu? Di sini ada tautannya. Bapak Ibu mungkin boleh share screen. Boleh screenshot. Boleh screenshot. Silahkan di screenshot atau di foto Bapak Ibu. Yang standar versi kami ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memiliki standar yang lebih tinggi, kami sangat bahagia gitu. Tapi yang versi minimalisnya itu seperti ini. Ya, sudah di screenshot. Kita lihat Bapak Ibu, ini dari tautan yang ada di sini Bapak Ibu. Kami sebenarnya telah menginformasikan bagaimana proses pengunggahan mata kuliah ke Spada. Untuk bisa masuk di Spada, standarnya itu harus ada apa. Nah, di edaran ini Bapak Ibu, ini ada informasinya. Harus ada informasi umum, ada bahan ajarnya seperti apa, kemudian informasi umum isinya ada apa, salam pembuka, identitas, deskripsi, capaian lulusan, CPMK, dan seterusnya. Kemudian di setiap pertemuan, setiap babak harus ada apa? Harus ada sapaan, deskripsi, dan seterusnya. Nanti kalau bingung ini masih abstrak, kami sudah siapkan contohnya juga. Ini yang jadi rujukan minimal. Yang Bapak Ibu buat tentunya harusnya lebih bagus dari ini ya, lebih bagus dari ini. Jadi ini sudah dipilih beberapa bidang ilmu Bapak Ibu supaya ada gambaran. Kira-kira kurang lebihnya seperti ini nanti yang dibuat itu. Oh ini belum aktif. Nanti tinggal dicari aja ya Bapak Ibu yang mana yang aktif gitu ya. Nah misalnya ini media pembelajaran dari Pak Cepi. Nah, ini ada pengantarnya dan seterusnya. Selamat datang. Kemudian di sini ada ucapan selamat datang ya, sapaan. Kemudian di setiap pertemuan ada pengantar. Kebetulan ini beliau lewat video gitu. Ada materi dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu silahkan pilih mana kira-kira yang mendekati mata kuliah yang Bapak Ibu kembangkan. Harapannya Bapak Ibu, kalau mata kuliahnya itu sudah terstandar, nanti Bapak Ibu ajukan, maka bisa lebih mudah di-approve pada Indonesia. Ya, kami harapannya kan yang standar-standar versi minimalis itu yang bisa masuk ke sana. Kalau yang hibah itu sudah versi maksimal gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu setelah membuat peta program, tadi diawali membuat peta program, jadi learning object materialnya apa, kemudian Bapak Ibu memproduksi video, kemudian di-assembling ke dalam 2 course tadi, minimal 2 course ya, kalau Bapak Ibu mau lebih juga enggak apa-apa. Di beberapa kasus itu Bapak Ibu bahkan ada yang sampai 5-10.
Jadi dana hibah itu dipakai untuk men-trigger sebenarnya, untuk memancing keluarnya dana dari universitas gitu. Jadi seperti itu akhirnya dia bisa banyak gitu, bisa banyak. Memang 2 yang didanai oleh Belmawa, sisanya itu oleh universitas, tapi satu paket kegiatan gitu. Itu trik dari penyelenggara supaya lebih optimal karena ini kan pilot project gitu. Setelah jadi 2 mata kuliah, kemudian dilaksanakan proses pembelajarannya. Nah, kemudian nanti di ujungnya kami mengharapkan ada daftar mahasiswa untuk menunjukkan bahwa ini betul-betul akan dilaksanakan gitu. Dan di sini syaratnya minimal ada 20% dari mitra. Nanti buktinya apa? Buktinya ya daftar peserta ya, daftar peserta. Kemudian aktivitas mahasiswa meskipun kami bisa lihat lognya, tapi sebaiknya Bapak Ibu nanti kirimkan screenshotnya hasil log aktivitasnya. Kemudian tentunya di ujung ini daftar nilai mata kuliahnya. Ini setelah dilaksanakan ya, kalau sampai nanti di Desember misalnya masih belum keluar semua daftar nilainya, nanti setelah keluar daftar nilainya disusulkan informasinya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir di sini ya, ini gampang lah belakangan. Yang penting Bapak Ibu sudah ada kesepakatan bahwa ini akan dilaksanakan, sehingga output ini akan gampang. Saya kira itu saja Bapak Ibu untuk meneguhkan kembali tentang apa yang akan dihasilkan. Di panduan sebenarnya sudah detail disampaikan. Kami hanya mengingatkan kembali bahwa ini menjadi fokus utama bagi Bapak Ibu terhadap semua kegiatan yang Bapak Ibu lakukan. Kita berbasis output, ujung-ujungnya ke IKU dan kolaborasi. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Fajar.